Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalian pernah mendengar cerita tentang Palasik? Makhluk gaib, dalam kepercayaan masyarakat Sumatera Barat, sosok mengerikan berupa kepala perempuan terbang. Dari lehernya, menggantung organ-organ, jantung, paru-paru dan usus, yang setiap malam berkeliaran, untuk memangsa janin bayi dari ibu hamil. Ini bukan cerita mitos atau legenda, namun menjadi buah bibir di masyarakat Sumatera, dari turun-temurun. Pada kali ini, kita akan menceritakan kisah Wali Paidi, yang menggembara di daerah Sumatera Barat, dan mendapati kampung tersebut sedang diteror Palasik. Namun, sebelum lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya kita membaca sholawat kepada Nabi, agar kita semua mendapatkan keselamatan di dunia, serta syafaatnya di hari kiamat nanti. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala alihi, wa sobihi, wa salim. Sore itu, langit Sumatera Barat memerah seperti bara, yang hampir padam. Kabut tipis turun dari lereng bukit, merayap di antara pohon-pohon pinang, yang berdiri rapat seperti barisan prajurit tua. Seekor burung hantu melengking panjang, membuat suasana terasa semakin sunyi, dan menegangkan. Di jalan setapak yang membelah hutan, seorang pemuda berjalan santai, sambil mengepulkan asap kretek. Kemeja hitam, sarung batik, dan peci hitamnya, tampak menyatu dengan sosoknya. Dialah Wali Paidi, santri pengembara, yang tak pernah lepas dari zikir, rokok kretek, dan langkah santainya. Alhamdulillah, udara di Sumatera adem juga. Tapi kok sepi begini ya? Gumamnya sambil menatap sekeliling. Ia berhenti sejenak, menepuk ujung sarung yang terkena debu jalan, kemudian melangkah memasuki sebuah desa terpencil, bernama Kampung Jauh. Rumah-rumah kayu berdiri berdekatan, jendela-jendela tertutup rapat, dan lampu-lampu gantung menggantung rendah, seperti takut menyala terlalu terang. Aneh. Desa ada, tapi kok nggak ada satupun orang di luar, ujarnya pelan sambil mengisap rokok. Paidi terus berjalan, satu-satunya suara yang terdengar hanyalah angin, yang menyentuh daun-daun pisang. Tidak ada suara ayam, tidak ada suara anak kecil, bahkan gonggongan anjing pun tak terdengar. Tiba-tiba sebuah suara berbisik keras, dari balik pagar bambu. "Hei, anak muda, cepat masuk ke sini." Paidi menoleh, dan melihat seorang lelaki setengah baya, tubuhnya kurus, namun matanya penuh kecemasan. "Ada apa, Pak?" tanya Paidi sambil tersenyum santai. "Jangan berdiri di jalan, cepat masuk rumah saya, ini berbahaya." Lelaki itu membuka pagar, dengan tangan gemetar. "Bahaya apa, Pak? Ceritakan dululah," kata Paidi tetap dengan senyum yang tenang. Palasik sedang berkeliaran. Semua orang ketakutan, bisiknya sambil menelan ludah. Paidi mengangkat alis. "Oh, begitu. Kalau gitu saya masuk dulu ya." Begitu masuk, lelaki itu mengunci pintu. "Maaf kalau terkesan memaksa. Saya Pak Amir. Kampung ini sedang diteror." Paidi duduk bersila di papan lantai rumah. "Saya Paidi, Pak, pengembara. Boleh numpang istirahat sebentar?" "Tentu saja boleh, Nak Paidi. Malah lebih aman, kalau kau tetap di dalam rumah." Paidi menatap jendela yang tertutup tirai. "Sebenarnya apa yang sedang terjadi di kampung ini, Pak?" Pak Amir menarik napas panjang. Sudah beberapa malam terakhir, Palasik berkeliaran. Kepalanya melayang dengan organ-organnya, mencari ibu hamil. Mereka mengetuk jendela, memanggil-manggil. Ibu-ibu hamil di kampung ini, banyak yang sakit karena ketakutan. "Ini, Palasik sungguhan maksud Bapak?" tanya Paidi, tetap tenang. "Benar, ini bukan cerita lama, warga sudah melihatnya sendiri. Anak-anak tidak boleh keluar malam. Orang dewasa pun bicara pelan, karena takut memancing makhluk itu." Paidi mengisap rokok dalam-dalam. Aroma kretek memenuhi ruangan, membuat suasana sedikit menghangat. "Baiklah, Pak, kalau memang ada makhluk seperti itu, insya Allah, masih bisa kita hadapi. Yang penting hati tetap ingat Tuhan." Pak Amir menatap Paidi heran.
Kau tidak takut sama sekali. Apa yang perlu ditakuti, Pak? Saya cuma takut kalau melihat orang makan sate, tapi tidak ngajak saya, jawab Paidi sambil terkekeh. Pak Amir mengerjap, lalu tersenyum kecil. Meski cemas, ia sedikit lebih tenang melihat sikap Paidi. Matahari tenggelam sepenuhnya. Suara dedaunan dari luar berubah seperti desahan menahan napas. Lampu minyak di ruang tamu bergoyang pelan. Pak Amir semakin gelisah. Mungkin malam ini, Palasik itu datang lagi. Paidi tersenyum tipis. Tenang saja, Pak. Kalau dia datang, ya kita hadapi bersama. Tidak perlu lari. Tiba-tiba, angin dari luar berhenti total. Sunyi begitu pekat, hingga terdengar seperti sesuatu sedang bersembunyi, menunggu. Begitulah kedatangan Wali Paidi di Kampung Jao, desa yang memendam ketakutan, dan menyembunyikan rahasia kelam. Dan malam itu, menjadi awal dari segala kejadian besar, yang akan mengguncang Kampung Jao. Malam turun seperti tirai hitam, yang menelan seluruh Kampung Jao. Angin yang sejak siang berembus lembut, kini berubah berat, membawa aroma tanah basah, dan dedaunan hutan. Lampu minyak, di ruang tamu rumah Pak Amir bergoyang pelan, seakan ikut gelisah menghadapi malam itu. Wali Paidi duduk bersila di lantai, sarungnya tersusun rapi. Ia menyalakan sebatang rokok, menghembuskan asapnya di udara. Pak Amir mondar-mandir, wajahnya muram. Paidi, perasaanku tidak enak. Kalau angin berhenti begini, biasanya Palasik sedang bergerak. Paidi tersenyum tenang. Setiap makhluk itu hanya bisa bergerak, jika diizinkan Tuhan. Santai saja, Pak. Namun ketenangan itu langsung terusik, ketika terdengar suara dari kejauhan. Suara yang pelan, tetapi cukup untuk membuat bulu kuduk Pak Amir berdiri. Ya Allah, suara itu muncul lagi, bisiknya ketakutan. Tok, tok, tok. Lebih keras, lebih jelas. Dan kemudian menyusul teriakan histeris seorang perempuan, dari ujung desa. Tolong, jendela saya diketuk. Tolong, Pak Amir tersentak. Itu suara Bu Karmi. Dia hamil 7 bulan. Astaga, Paidi mematikan rokoknya. Ayo, Pak, kita lihat. Mereka bergegas keluar. Udara malam terasa menampar wajah, dingin dan lembab. Warga lain mulai berlari-larian di jalan, sebagian membawa obor, sebagian lagi hanya berani memegang batu, untuk melindungi diri. Di depan rumah Bu Karmi, suasananya kacau balau. Suami Bu Karmi berteriak panik, sambil memeluk istrinya yang menggigil. Ada yang mengetuk jendela kamar. Serunya dengan suara bergetar. Paidi mendekat. Tenang, Pak, ibu dan bayinya aman. Namun baru beberapa langkah ia ambil, suara mengerikan terdengar dari atas rumah. Wus, warga menjerit histeris. Seorang pemuda menjatuhkan obornya, membuat api kecil menyambar tanah basah. Paidi menatap ke atas genteng. Dan di sana, melayang sebuah kepala perempuan, rambut panjangnya menjuntai kusut, organ-organ tubuhnya menggantung seperti akar basah, yang meneteskan cairan gelap. Matanya merah membara, bibirnya pucat, dan terangkat dalam senyum lapar. Ya Tuhan, bisik seorang warga. Itu Palasik, teriak warga lain. Makhluk itu menunduk, menatap Bu Karmi dengan tatapan lapar. Napasnya terdengar berat, seperti menahan haus, yang sudah terlalu lama. Paidi maju selangkah. Assalamualaikum. Suaranya lirih, namun mampu memotong kesunyian. Palasik itu tersentak, mundur sedikit. Seolah ada kekuatan tak terlihat, yang menahan geraknya. Apa kau datang untuk mencelakai ibu hamil? Tanya Paidi tenang. Makhluk itu mendesis. Pergi, manusia, ini bukan urusanmu. Paidi menghela napas. Saya tidak bisa diam, kalau ada yang mengganggu. Palasik itu menjerit, rambutnya terayun liar seperti ditiup badai. Warga spontan mundur. Dalam sekejap, Palasik itu melesat turun ke arah Paidi. Gerakannya cepat, seperti kilat. Namun Paidi hanya mengibaskan sarungnya pelan, seolah menepis nyamuk yang hinggap. Dor, makhluk itu terpental beberapa meter,
lalu melayang kembali di udara, dengan tatapan kaget. Ia menatap Paidi seperti melihat sesuatu, yang berada di luar nalar. Kemudian tanpa sepatah kata pun, palasik tersebut melesat ke arah hutan. Dalam hitungan detik, ia menghilang di telan kabut pekat. Warga mulai menghela napas, meski sebagian masih gemetar hebat. Pak Amir mendekat dan berbisik, "Paidi, kau luar biasa." Tapi palasik itu bukan sembarangan. Dia sudah berkeliaran setiap malam. Paidi memandang gelapnya langit. Ini bukan palasik biasa. Ada sesuatu yang besar, di balik semua ini. Suami Bukarmi, yang masih memeluk istrinya, menatap Paidi penuh harap. "Tolong kami, Nak Paidi. Kami tidak tahu harus bagaimana lagi." Paidi tersenyum tipis. "Selama kalian ingat pada Tuhan, kalian akan dilindungi. Dan saya akan membantu semampu saya." Di kejauhan, suara burung malam terdengar sendu. Tetapi bagi warga kampung Jao, suara tersebut bukan sekadar suara alam. Ada sesuatu yang mengintai, sesuatu yang telah lama hidup dalam gelap. Dan Paidi tahu, teror yang sebenarnya baru saja dimulai. Pagi di kampung Jao, tampak pucat. Kabut menggantung rendah, di atap-atap rumah, seperti enggan pergi, setelah malam menyeramkan sebelumnya. Beberapa warga berjalan keluar dengan wajah lelah, sementara yang lain menutup pintu cepat-cepat, seolah takut palasik masih mengintai dari balik kabut. Wali Paidi duduk di beranda rumah Pak Amir, sambil menyeruput kopi hitam yang mengepul. Rokok kretek tak pernah lepas dari bibirnya, asapnya naik perlahan ke udara dingin. "Terima kasih, Pak, kopinya mantap," ujar Paidi. Pak Amir mengangguk, wajahnya masih diliputi kecemasan. "Nak Paidi, teror semalam itu, yang paling jelas dari semua kejadian. Biasanya warga hanya melihat bayangan, atau mendengar suara aneh. Tapi semalam, makhluk itu muncul dengan wujud yang jelas." Paidi menatap hamparan kabut. "Karena itu, saya ingin menyelidiki lebih dalam, siapa sebenarnya palasik, yang meneror kampung ini." Pak Amir terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Kalau kau ingin tahu lebih banyak, mungkin kau harus bertemu Busari. Dia orang pintar di kampung ini. Banyak warga datang padanya, untuk meminta petunjuk." "Baik, Pak, tolong antar saya," kata Paidi sambil merapikan sarungnya. Rumah Busari terletak di ujung kampung, dikelilingi pepohonan besar, yang membuat suasana terasa teduh sekaligus misterius. Ada kesunyian yang agak berbeda, seolah rumah itu menyimpan sesuatu yang tidak terlihat. Busari muncul dari dalam, seorang ibu muda, berwajah cantik, berkebaya sederhana, dengan tatapan mata tajam, namun tersenyum hangat. "Pak Amir, dan anak muda ini siapa?" tanyanya. "Saya Paidi, Bu. Hanya sedang singgah di desa ini, dan ingin bertanya beberapa hal." Busari tersenyum tipis. "Silakan masuk." Aroma akar-akaran dan kemenyan samar, menyelimuti ruangan. Rak-rak kayu, dipenuhi botol berisi ramuan. Di salah satu sudut, tergantung kain hitam panjang, membuat suasana sedikit mencekam. "Bu," Paidi memulai, "saya tahu, desa ini diteror palasik hampir setiap malam. Tapi siapa sebenarnya yang menjadi pelakunya?" Warga sudah mulai putus asa. Busari menghela napas panjang, sebelum duduk bersila. "Jika kau benar-benar ingin tahu, ada satu nama yang sejak lama dicurigai warga." Ia menatap Paidi dengan serius. "Palasik itu adalah Inyiak Ratih." Pak Amir tersentak. Inyiak Ratih, nenek tua itu, dia tidak pernah menyakiti siapapun. Busari melanjutkan, "Justru karena itu, dia mencurigakan. Ia tinggal sendirian di pinggir hutan, jarang berbicara, dan sering terlihat memperhatikan ibu-ibu hamil dari kejauhan." Paidi mengerutkan kening. "Apakah ada bukti bahwa Inyiak Ratih benar-benar palasik?" Busari menunduk. "Palasik biasanya menyembunyikan tubuh asalnya di tempat terpencil, dan rumah Inyiak Ratih adalah yang paling jauh dari desa, dekat hutan, tempat makhluk itu sering menghilang.
Pak Amir tampak gelisah, tetapi ia tak berkata apa-apa. Paidi bangkit berdiri. Baik, Bu. Terima kasih atas informasinya. Saya akan memeriksanya sendiri. Namun sebelum ia pergi, Bu Sari menggenggam tangannya erat. Hati-hati, Nak Paidi. Kalau benar dia Palasik, kekuatannya sangat berbahaya. Paidi tersenyum lembut. Tidak ada kekuatan di bumi ini yang melebihi kehendak Tuhan. Jangan takut, Bu. Keluar dari rumah Bu Sari, Paidi dan Pak Amir berjalan menuju batas desa. Di kejauhan, sebuah gubuk tua berdiri sendirian, diapit pohon-pohon besar, yang tampak menyeramkan di balik kabut. Itu rumah Inyak Ratih, bisik Pak Amir. Paidi menatapnya lama, kemudian berkata pelan, Pak, penjelasan Bu Sari tadi seperti ada yang kurang. Terlalu sedikit untuk seseorang yang mengaku memahami soal Palasik. Pak Amir terdiam, hatinya mulai ragu. Paidi berdiri tegap. Malam ini, saya akan mendatangi rumah itu. Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi, agar desa ini bisa kembali tenang. Angin sore turun perlahan, membawa hawa dingin yang menggigit kulit. Di balik kabut, sebuah bayangan kecil tampak bergerak di dekat rumah tua itu. Dan Paidi tahu, rahasia yang lebih gelap sedang menunggu untuk terungkap. Malam itu, hawa dingin merayap cepat, seperti kabut yang lupa jalan pulang. Dari arah kampung, suara teriakan warga terdengar kacau dan penuh ketakutan. Palasik, Palasik datang lagi. Lampu-lampu Petromax diangkat tinggi, langkah-langkah berlarian, pintu-pintu ditutup terburu-buru. Para ibu menarik gorden rapat-rapat, sementara para lelaki membawa obor dan tombak sebagai senjata seadanya. Wali Paidi, yang baru selesai berzikir di beranda rumah Pak Amir, menghembuskan asap rokok perlahan. Ini sudah keterlaluan, setiap malam membuat keributan saja. Ia merapikan kemeja hitamnya, menarik sarung batik, agar tidak mengganggu langkah, lalu turun dari beranda. Suara itu datang dari arah hutan, lirih, seperti desisan panjang, bercampur rengekan, bukan suara binatang manapun. Dengan langkah tenang, Paidi mengikuti sumber suara, menyusuri jalan setapak, menuju sungai kecil, yang memantulkan cahaya bulan. Airnya berkilau, seolah mengawasi setiap langkah. Tiba-tiba, kabut tebal turun dari balik pepohonan. Paidi berhenti. Udara di sekelilingnya terasa menegang, dan ia melihatnya. Sebuah sosok melayang di udara. Kepala perempuan, rambut panjang menjuntai, dengan organ-organ menggantung, seperti akar-akar basah yang menetes. Wajahnya tampak jelas, ketika cahaya bulan menyentuh tubuhnya. Mata merah itu menatap kosong, namun penuh beban. Ada amarah, ada luka, dan ada kesedihan, yang seperti menjerit dalam diam. Paidi menundukkan kepala sedikit, tanpa menunjukkan rasa takut. Aku tahu siapa kamu. Makhluk itu menoleh cepat. Suaranya keluar seperti angin patah. Pergilah, ini bukan urusanmu. Paidi merogoh sakunya, bukan untuk mencari jimat, bukan senjata, melainkan rokok. Begitu rupanya, gumamnya pelan, sambil menyalakan rokok. Kamu Inyak Ratih, kan? Makhluk itu terkejut. Tubuhnya bergetar halus. Kabut di sekitarnya ikut menegang. Jangan sebut nama itu, bisiknya parau, seperti berasal dari dua suara sekaligus, suara manusia dan suara yang tidak terlihat. Paidi menghembuskan asap ke samping. Warga kampung, yakin kamu yang meneror mereka. Tapi dari tatapanmu, aku tidak melihat niat membunuh. Mata makhluk itu melembut sesaat, lalu kembali mengeras. Aku tidak bisa menjelaskan, belum sekarang. Ada banyak hal yang belum kau mengerti, suaranya bergetar, seakan menahan sesuatu. Aku tidak menyakiti siapapun. Aku justru menjaga. Paidi mengangguk pelan, seperti sudah menduga. Aku paham, tapi warga desa tidak akan percaya ucapanku, kalau tanpa bukti. Makhluk itu bergerak perlahan, seolah ingin mendekat namun terhalang batas, yang tak terlihat. Seseorang sudah membuat mereka membenciku,
bisiknya getir. Paidi memicingkan mata. Siapa yang membuat fitnah ini? Makhluk itu hanya menggeleng pelan. Belum saatnya, dan aku tidak bisa menyebut namanya. Dia lebih gelap dari malam. Dan dia melihat. Suaranya mereda, penuh kewaspadaan. Ia menoleh cepat, seolah ada sesuatu yang mengawasi dari kejauhan. Cahaya bulan meredup sedikit. Angin berhenti. Pergilah, Paidi, ucapnya lirih. Kau berjalan di jalan yang terang. Aku berjalan di jalan yang penuh dosa. Paidi membalas dengan suara tenang, hangat, namun tegas. Jalan yang gelap pun bisa diterangi, kalau kau mau dituntun. Makhluk itu terdiam. Getaran halus terlihat di wajahnya, seperti sesuatu dalam dirinya tersentuh. Namun sebelum dapat berbicara lagi, kabut tebal menutup tubuhnya, menariknya ke dalam hutan. Dalam hitungan detik, ia menghilang tanpa jejak. Paidi berdiri cukup lama, hanya ditemani suara sungai yang mengalir pelan. Ia menepuk sarungnya dan menarik napas panjang. Ternyata ceritanya semakin rumit. Ia menatap arah hutan yang kembali sunyi. Palasik itu bukan musuh. Ada seseorang yang memainkan teror ini dari balik bayang-bayang. Wali Paidi berjalan pulang perlahan, rokok menyala di tangan, tetapi pikirannya jauh lebih berat dari asap yang naik ke langit malam. Malam itu di kampung Jao, seolah diselimuti badai ketakutan. Angin menderu tidak seperti biasanya, membuat dedaunan berdesis, seperti bisikan takut. Dari salah satu rumah di pinggir desa, terdengar jeritan. Tolong, tolong, itu suara Bu Mulyani, seorang wanita yang sedang hamil. Warga langsung berhamburan, dari rumah masing-masing. Ada yang membawa obor, ada yang hanya bermodal nyali setipis benang. Pak Amir berlari paling depan. Cepat, ke rumah Bu Mulyani. Palasik datang lagi. Wali Paidi, yang sedang duduk di pelataran musola, sambil berzikir pelan, langsung berdiri. Wah, ini sudah parah sekali, gumamnya. Ia menepuk sarungnya, kemudian berjalan menuju sumber keributan. Ketika warga sampai di depan rumah Bu Mulyani, jendela rumah itu bergetar hebat, seperti dihantam kekuatan tak terlihat. Kayu-kayunya berderit, seolah akan copot kapan saja. Jendelanya mau copot, Pak Amir. Teriak seorang pemuda. Pak Amir menggenggam parang, dengan tangan gemetar. Astagfirullah, ini gawat. Namun sebelum warga sempat mendekat, suara melengking memecah malam. Dua bayangan hitam, menerobos keluar dari jendela yang pecah, melesat ke udara. Warga serempak mundur ketakutan. Pak Amir memandang dengan mata membelalak. Itu Inyiak Ratih. Tapi, siapa yang satunya? Dua sosok kepala melayang saling menerjang di langit. Rambut mereka berkibaran, seperti benang hitam hidup, yang saling memburu, sementara organ-organ menggantung, berayun liar. Cahaya bulan memantul pada cairan merah, yang menetes di udara. Paidi mempersempit mata, mencoba melihat lebih jelas. Ia maju beberapa langkah, mengibaskan sedikit asap rokok dari wajahnya. Ketika sosok kedua menoleh, Paidi terkejut. Bu Sari, benar, Bu Sari, orang pintar desa. Perempuan yang paling dipercaya, yang selalu memberikan ramuan, menolong persalinan, memberi nasihat, kini melayang sebagai palasik. Matanya merah menyala, rambutnya menjuntai panjang, mulutnya menyeringai. Tawa melengkingnya menggetarkan udara. Ilmu awet muda ini belum sempurna. Jeritnya, aku butuh bayi. Darah ibu hamil. Itu saja yang kurang. Warga menjerit ketakutan. Inyiak Ratih, meski tampak lemah, berteriak lantang dengan suara serak. Sari, kau sudah tersesat jauh. Kau mencuri ilmu terlarang itu. Aku mengawasi ibu-ibu hamil, untuk melindungi mereka. Dari dirimu, Bu Sari tertawa sinis. Diam, kau sudah tua, Ratih. Kau melindungi mereka. Hah, kau hanya takut, aku melampaui kekuatanmu. Pertarungan mengerikan pun pecah, di langit kampung Jao. Rambut kedua palasik saling melilit kuat,
seperti dua ular raksasa yang bergerak liar. Organ-organ mereka berayun dan beradu, menimbulkan suara basah yang membuat banyak warga mual. Setiap kali mereka bertabrakan, percikan cahaya merah menyala di udara. Warga hanya bisa menonton dengan wajah pucat pasi. Pak Amir jatuh terduduk, tak kuat melihatnya. Paidi berdiri teguh, meski matanya tegang. Serangan Busari semakin brutal. Ia mencakar, menggigit, dan melilit kepala Inyak Rati dengan rambut panjangnya. Inyak Rati berusaha melawan, namun sudah terlalu lemah. Inyak, tahan, Bu, teriak Pak Amir tanpa sadar. Dengan teriakan penuh kebencian, Busari menarik rambutnya, dan menghantamkan kepala Inyak Rati ke tanah dengan kekuatan luar biasa. Brak! Kepala Inyak Rati terjatuh. Rambutnya terhampar acak-acakan, organ-organnya remuk. Matanya menatap Paidi sendu, pasrah, sebelum perlahan menutup. Busari tertawa puas. Akhirnya, aku satu-satunya penguasa ilmu palasik di kampung ini. Dalam hitungan detik, Busari menghilang ke dalam kabut, meninggalkan bau amis yang menusuk hidung. Kampung Jauh mendadak sunyi. Warga menatap kepala Inyak Rati dengan campuran takut, iba, dan kebingungan. Apakah dia musuh atau sebenarnya pelindung? Paidi berdiri perlahan, menatap hutan gelap tempat Busari menghilang. Kebenaran baru separuh yang terlihat, gumamnya. Malam itu, misteri Kampung Jauh berubah dari sekadar teror menjadi teka-teki yang lebih gelap, lebih berbahaya. Sejak pertempuran dua palasik itu, Kampung Jauh seperti kehilangan siangnya. Meskipun matahari terbit, bayang-bayang ketakutan tetap menggantung. Ibu-ibu hamil tidak berani tidur pada malam hari. Lampu minyak dibiarkan menyala sampai pagi. Suara ketukan di jendela muncul hampir tiap malam, kadang sekali, kadang 3 kali berturut-turut, seperti seseorang yang sedang mencari celah untuk masuk. Warga sudah tak sanggup lagi. Bahkan Pak Amir, lelaki paling gagah di desa, mulai terlihat pucat dan sulit makan dengan tenang. Wali Paidi duduk di serambi rumah Pak Amir sambil menyalakan rokok. Pak Amir mendekat dengan langkah pelan. Paidi, kami sudah tidak sanggup lagi, semua orang dalam ketakutan. Paidi menghembuskan asap rokok perlahan. Sudah saatnya untuk menghentikan semua ini. Pak Amir menelan ludah. Paidi, Busari itu bukan orang biasa. Ilmunya paling ditakuti di seluruh ranah Minang. Paidi berdiri, merapikan sarungnya. Takut itu hanya kepada Allah, Pak, bukan kepada makhluk. Malam itu, langit desa berubah gelap jauh lebih cepat dari biasanya. Angin membawa bau amis yang menyengat. Lalu terdengar suara melengking, yang membuat semua bulu kuduk berdiri. Pak Amir memucat. Itu dia, Paidi. Busari muncul lagi. Paidi melangkah ke tengah jalan desa, berdiri tegak. Warga mengintip dari balik jendela, tak berani keluar. Dari hutan pinggir desa, sesosok makhluk melayang turun. Rambut Busari tergerai panjang, organ-organ menggantung di bawah kepalanya, bergerak seperti benda hidup. Matanya merah menyala seperti bara. Paidi menatapnya tanpa gentar. Busari, cukup. Jangan menambah korban lagi. Palasik itu tertawa panjang. Hahaha. Paidi, kau hanya manusia biasa. Apa yang bisa kau lakukan? Paidi tidak bereaksi. Tatapannya lembut, seperti seseorang yang sedang menasihati orang yang tersesat. Saya hanya ingin membantu, Bu. Diam, jerit Busari. Manusia sepertimu tidak tahu apa-apa tentang kekuatan. Ia melesat cepat, tubuhnya seperti panah. Angin berdesing keras. Paidi membaca zikir dengan tenang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sekejap, angin berhenti. Suara malam mendadak hilang. Daun-daun tampak membeku, seakan ikut menahan napas. Busari merentangkan rambutnya, siap menerkam Paidi. Namun ketika ia hendak menyambar, Paidi menghentakkan kakinya ke tanah. Kelak, cahaya lembut memancar dari tanah, membentuk lingkaran putih,
yang naik cepat ke udara. Ah! Tubuh Busari terpental sejauh 2 meter, dan menghantam pohon kelapa. Warga menjerit kaget. Astaga, Paidi bisa menahan Palasik. Busari mengerang marah. Apa ini? Kekuatan apa ini? Paidi tetap tenang. Ilmu yang tidak mendapat ridho dari Tuhan, pasti akan runtuh. Busari menyerang lagi, lebih cepat dan liar. Rambutnya menjerat udara seperti 1000 cambuk. Paidi mundur setapak, lalu membaca zikir. Ya Kohar, ya Aziz. Busari terpental lagi, lebih keras dari sebelumnya. Namun ia tidak menyerah. Ia menjerit memanggil energi gelap. Kabut hitam muncul dari tubuhnya, lalu menubruk Paidi. Paidi terdorong sedikit, tetapi tetap berdiri teguh. Sudahlah, Bu, berhenti. Seorang terhormat seperti Anda, tidak pantas terjerat ilmu Palasik. Aku butuh kekuatan, teriak Busari. Aku ingin hidup abadi. Paidi menarik napas dalam, lalu menepuk tanah, dan cahaya putih menyemburat dari bumi. Busari menjerit, jeritan paling memilukan, yang pernah terdengar di kampung Jao. Cahaya itu menyelimuti tubuhnya, merontokkan wujud Palasiknya perlahan-lahan. Tidak, hentikaan, namun cahaya semakin kuat. Organ-organ menggantungnya seakan terbakar, rambutnya merapat, dan wajahnya mengerang dengan keras. Kepala Busari melayang pelan dan lunglai, masuk ke dalam hutan, kembali memasuki tubuhnya. Paidi mendekat, menatap Busari yang mulai sadar. Sekarang, sudah waktunya Anda kembali menjadi manusia. Busari menangis lirih. Paidi, aku salah, aku sudah terlalu jauh. Paidi menutup mata sejenak. Semoga Tuhan memberi jalan bagi tobatmu. Malam itu pun, pertarungan telah berakhir. Fajar menyingsing di kampung Jao, dengan suasana yang berbeda. Embun pagi belum terangkat, tetapi warga sudah berkumpul di depan rumah Pak Amir. Kabar tentang Busari, setelah dilumpuhkan Wali Paidi, menyebar secepat api membakar daun kering. Beberapa ibu hamil datang, sambil berpegangan pada suami masing-masing. Mereka ingin memastikan, apakah ancaman Palasik benar-benar sudah berakhir. Namun, wajah mereka masih dipenuhi kecemasan. Benarkah Busari sudah benar-benar ditaklukkan, dan tidak bisa menjadi Palasik lagi? Tanya Bu Mulyani dengan suara gemetar. Pak Amir menggeleng perlahan. Kita belum tahu pasti. Tunggu Nak Paidi, beliau yang paling mengerti. Sementara itu, di dalam kamar sederhana, Paidi duduk bersila di samping Busari, yang terbaring lemah. Busari membuka mata perlahan. Wajahnya pucat, pandangan matanya kosong, seperti seseorang yang baru bangun dari mimpi buruk panjang. Paidi, bisiknya lemah. Ya, Bu, saya ada di sini, jawab Paidi lembut. Air mata Busari bergulir di pipinya. Aku sudah melakukan dosa besar. Paidi menarik napas pelan. Memang benar, Bu, Anda salah. Namun Tuhan tidak pernah menutup pintu tobat. Busari meremas selimut. Aku takut, Paidi, sangat takut. Kalau saja kau datang lebih cepat, mungkin aku tidak akan seperti ini. Paidi menatapnya penuh iba. Setiap orang punya ujiannya masing-masing. Yang penting sekarang, hati Anda sudah ingin kembali ke jalan yang benar. Busari memejamkan mata dan berbisik, aku sungguh sangat menyesal. Sementara itu, warga yang menemukan tubuh Inyak Ratih di dalam rumahnya, yang malam sebelumnya tumbang, setelah bertarung melawan Busari. Sosok nenek tua itu, kini terbaring lemah, dan tubuhnya penuh memar. Warga menatapnya dengan perasaan campur aduk, takut, penasaran, dan bersalah. Bertahun-tahun mereka mengira dialah penyebab teror. Pak Amir berjongkok di sampingnya. Inyak, maafkan kami semua. Kami salah menilai. Inyak Ratih membuka mata dengan susah payah. Napasnya berat dan tersengal. Tidak apa, kalian takut itu wajar. Ilmu yang pernah kupelajari dulu, memang menyesatkan. Bisik-bisik terdengar. Jadi benar, Inyak seorang Palasik. Gumam salah satu warga.
Iniak Ratih mengangguk lemah. Iya, tapi aku berhenti. Aku menebus kesalahanku, dengan menjaga ibu-ibu hamil, agar tidak diambil Palasik lain. Ia terbatuk, darah mengalir dari bibirnya. Bu Sari, ucapnya lirih. Pak Amir mengusap matanya. Dia sudah ditundukkan Nak Paidi. Inyak tak perlu khawatir lagi. Inyak Ratih menatap langit kamar. Syukurlah. Ia tersenyum samar. Tugas terakhirku, akhirnya selesai. Tubuhnya melemah. Napasnya menjadi pendek. Pak Amir memegang tangannya erat. Inyak, bertahanlah. Inyak Ratih menggeleng pelan. Sudahlah, Amir. Usiaku sudah lebih dari cukup. Ilmu hitam yang dulu kupakai, selalu menuntut harga. Ia menatap warga yang berkumpul. Meski suaranya lemah, kata-katanya jelas. Tolong, jangan ulangi kesalahanku. Jangan sentuh ilmu hitam. Setelah kata-kata itu, kelopak matanya tertutup perlahan. Tubuhnya tenang, napas terakhirnya keluar, bagai hembusan angin tipis. Inyak Ratih telah tiada. Beberapa warga menangis. Ada yang beristighfar panjang. Rasa bersalah menghantam dada mereka, atas prasangka, ketakutan, dan penilaian yang salah selama ini. Sore harinya, setelah selesai pemakaman Inyak Ratih, Wali Paidi berjalan di hutan pinggir desa bersama Pak Amir. Rokok terselip di tangannya, namun belum ia nyalakan. Pak Amir, kata Paidi pelan. Inyak Ratih sudah menyelesaikan tugasnya. Tidak perlu lagi menakut-nakuti anak-anak, dengan cerita buruk tentangnya. Pak Amir mengangguk, tetapi wajahnya masih gelisah. Nak Paidi, setelah semua ini, apakah desa kami sudah aman? Paidi berhenti melangkah. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma tanah basah. Aman, mungkin untuk saat ini. Ia menatap hutan jauh di depan, matanya menyipit seperti melihat sesuatu yang tidak terlihat warga lain. Tapi Palasik yang mengganggu desa ini, bukan hanya satu. Tidak hanya dua, yang kalian lihat, mungkin baru permulaannya saja. Pak Amir merinding. Lalu, Bu Sari, dia sudah bertobat, tapi bekas ilmu gelap tidak mudah hilang, jawab Paidi. Ia merapikan pecinya, lalu mendongak ke langit. Insya Allah, akan saya bantu mengawasi. Tapi kebenaran di balik seluruh tragedi ini. Ia menghela napas panjang. Belum selesai. Di kejauhan, seekor burung gagak terbang rendah, meninggalkan suara serak, yang membuat bulu kuduk warga berdiri. Kampung Jao, memang selamat untuk sementara. Namun seperti kata Wali Paidi, bayangan kelam, masih belum sepenuhnya tersingkap.